Pemuda ini menarik sarungnya dan berlari kencang agar tidak ketinggalan dalam mengantri sembako yang dibagikan oleh pemerintah. Beberapa ibu-ibu berusaha untuk menghalanginya. Namun pemuda ini dengan tangkas melompati pembatas yang mereka pasang. Setelah sampai di tempat, dia segera masuk ke barisan itu, melihat Gopardan yang tampan. Beberapa gadis berusaha untuk merayu dia, bahkan mereka pun menyuruh Gopardan pulang dan dengan rela mau mengantri untuknya. Tapi Gopardan segera menolak tawaran. Itu karena dia pria yang sangat mandiri. Sesudah lama mengantri, akhirnya Gopardan pun mendapatkan bagiannya. Namun kartu antrian sembako milik Gopardan begitu banyak, sehingga petugas ini curiga kepada Gopardan kalau sembako itu nanti akan dijualnya kembali. Mendengar tuduhan petugas ini, Gopardan pun marah dan dia mengatakan kalau kartu itu adalah kepunyaannya serta adik dan kakaknya yang sudah berkeluarga. Ya, Gopardan adalah seorang pemuda kelas menengah yang tinggal di kota Hyder Abad. Dia menjadi tulang punggung keluarganya. Karena semua kebutuhan kakaknya, Gopardanlah yang membantu dan sangat dekat dengan kakak ipar dan juga beberapa keponakannya. Sampai-sampai sarapan mereka dialah yang harus mempersiapkan karena dia harus pada pandai mengatur kebutuhan mereka agar gajinya cukup untuk memenuhi semua kebutuhan bulanan keluarga ini. Salah satu keponakan Gopardan menangis meminta dibelikan sepatu baru. Ibu Rido yang tidak memiliki penghasilan ingin memukul anaknya itu. Gopardan turun tangan menenangkan keponakan dan kakak ipar. Lalu dia kemudian berjanji akan membelikan sepatu baru. Sedangkan kakak Gopardan yang pertama bernama Raffi tidak bisa diandalkan. Raffi masih tidur karena penganggur dan juga kecanduan miras. Setelah keponakannya berangkat sekolah, Gopardan bersiap untuk pergi bekerja. Tapi kakaknya bernama Gopal memberitahukan kalau dia sedang butuh modal untuk merintis bisnis bersama teman-temannya. Gopardan harus putar otak mencarikan dana. Beban Gopardan begitu berat. Dari 3 bersaudara laki-laki, hanya Gopardanlah yang memiliki penghasilan. Jelas Gopardan tidak pernah mengeluhkan biaya semua kebutuhan keluarganya. Nenek Gopardan kasihan melihat nasib cucu bungsunya itu. Gopardan diminta segera menikah untuk menjalani hidup sendiri. Dia mengaku tidak ingin menikah sebelum kakak. Kakaknya punya penghasilan tetap. Dulu hidup Gopardan juga ditanggung kakak. Pertamanya setelah kedua orang tua mereka meninggal, kalaupun harus menikah, Gopardan ingin istrinya mau diajak tinggal bersama keluarga dalam satu rumah. Masih banyak waktu kok untuk menikah. Keponakan-keponakan saya juga sudah saya anggap seperti anak sendiri, ujar Gopardan. Sang nenek semakin bahagia dengan cucunya yang bekerja sebagai arsitek itu. Gopardan pun pergi ke kantor menggunakan sepeda motor. Perusahaan tempat Gopardan bekerja tergolong kecil. Klien sudah menunggu untuk mendengarkan presentasi Gopardan tentang desain, proyek perumahan. Presentasi Gopardan membuat klien puas. Perusahaannya dipercaya mendapatkan proyek yang cukup besar. Kerja keras dan kecerdasan Gopardan selalu membuat bosnya bangga. Sampai-sampai Gopardan ditanya ingin hadiah apa. Namun Gopardan justru meminta tanda tangan bosnya agar mau menjadi penjamin untuk pinjaman modal di bank. Karena modal itu sangat dibutuhkan oleh kakaknya yang sedang merintis bisnis pengemasan. Melihat sikap Gopardan, bosnya semakin kagum dengan Gopardan yang tidak pernah memikirkan diri sendiri. Gadis ini menyatakan cintanya kepada seorang pemuda yang sejak 3 tahun terakhir dia sukai. Namun pemuda itu tidak kunjung mau menerima dan menikah dengannya. Pemuda ini tidak memungkiri bahwa gadis itu cantik dan menarik. Semua pria pasti mendambakan untuk jadi suaminya. Apalagi Devia adalah wanita karir yang memiliki penghasilan sendiri. Hanya orang bodoh yang tidak cinta padamu. Tapi saya tidak menyukai syarat yang kamu ajukan, ujar Gopardan. Syarat dari Devia sebenarnya sederhana. Dia tidak ingin tinggal di rumah yang sama dengan keluarga Gopardan setelah menikah. Kenapa kamu mengambil begitu banyak tanggung jawab? Kamu selalu terjebak dalam masalah keluarga, ujar Devia. Kata-kata Devia membuat Gopardan kesal. Gopardan tidak butuh wanita egois yang hanya memikirkan kebahagiaan sendiri. Gopardan sangat menyayangi keluarganya. Dia juga tidak keberatan selalu membayar tagihan kakak tertuanya Raffi yang mabuk setiap hari. Terkadang Raffi diusir dari bar karena tidak memiliki uang. Sakar untuk memberikan apapun yang diinginkan oleh Raffi. Gopardan akan membayar semuanya. Sekar pemilik bar kasihan dengan Gopardan yang terus-terusan direpotkan Raffi. Gopardan disarankan membawa Raffi ke rumah sakit jiwa. Saran itu membuat Gopardan marah. Hei, jaga mulut Anda, layani saja apapun yang diminta Raffi, tegas Gopardan melalui telepon. Selain bekerja di kantor, Gopardan terbiasa membantu warga sekitar mendesain bangunan. Dengan cara itu, Gopardan bisa mendapatkan penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Salah seorang warga bernama Baskar sudah menggunakan jasa Gopardan. Namun sekelompok preman lokal suruhan perusahaan ingin merebut bangunan basket. Disinilah Gopardan menunjukkan kekuatannya. Lelaki yang mengurus keluarga bukan berarti lemah. Gopardan membengkokkan dan mematahkan besi dengan mudah di hadapan bos. Dan para preman itu, fisik Gopardan sangat kuat. Tembok saja bisa dijebol, apalagi sekedar preman kelas teri. Gopardan membuat bos preman sangat ketakutan.
Kekuatan Govardan membuat para preman itu akhirnya tidak berani lagi mengganggu. Sementara itu, ada seorang mahasiswa pasca sarjana bernama Vina, sedang mencari kos di lingkungan tempat tinggal Govardan. Vina bertanya kepada Srino, seorang penjual kacamata yang ditemuinya. Srino mengatakan, di lingkungan itu sedang tidak ada rumah kosong yang bisa disewakan untuk kos. Lalu Vina mengaku tidak apa-apa, tinggal bersama pemilik rumah. Kebetulan saja Srino adalah teman dekat Govardan. Srino mengetahui ada ruangan kosong di lantai atas rumah Govardan yang jarang digunakan. Lalu Vina dibantu untuk ngekos di rumah Govardan. Malam harinya, Govardan diberitahu sang nenek bahwa kamar kosong di lantai atas sudah disewakan ke seseorang. Mendengar perkataan neneknya itu, Govardan pun kesal. Karena kamar itu sangat penting untuk Govardan saat dia butuh waktu untuk sendiri. Kemudian Govardan bermaksud untuk mengusir si penyewa kamar. Lalu ketika gadis ini sedang memukul-mukul tembok itu, pria ini nyelonong masuk untuk mengusirnya. Namun saat dia ingin melihat wajah gadis itu, tiba-tiba gadis ini menoleh ke arah Govardan. Setelah memperhatikan wajah Vina yang cantik dan aduhai, sikap Gofar berubah drastis dan tidak bisa marah. Lidahnya seketika gagap menjadi salah tingkah, lalu memperkenalkan diri. Vina sudah mendengar nama Govardan sejak siang hari. Semua anggota keluarga terus-menerus menyebut nama Govardan. Masalahnya apapun selalu Govardan yang menyelesaikan, bahkan keran rusak hingga lampu mati Govardan yang menangani. Vina kagum dan terkesan dengan Govardan, yang begitu dibanggakan oleh keluarganya. Pujian itu membuat Govardan semakin salah tingkah. Govardan keluar kamar tanpa banyak berkata-kata. Baru sehari ngekos, Vina sudah membuat keponakan Govardan menangis tantrum. Penyebab anak-anak itu memaksa ingin dibelikan makanan seperti yang Vina pesan. Belum sempat Govardan menenangkan mereka, pesanan es krim Vina datang lagi. Anak-anak pertama tantrum. Govardan kesal dengan Vina yang memesan makanan dari luar. Vina dimarahi karena tidak memikirkan perasaan anak-anak. Govardan meminta Vina masak sendiri atau makan di luar. Vina tersenyum tanpa merasa bersalah. Govardan diberikan saran balik untuk memberikan apa yang diminta keponakannya. Vina juga tidak keberatan akan membelikan keponakan Govardan makanan yang disukai. Mendengar ucapan Vina, Govardan tersinggung. Dia berkata bahwa dia mampu membelikan keponakannya apapun yang diinginkan, hanya saja Govardan sudah memiliki jadwal kapan keluarganya diberikan makanan enak untuk menghindari perdebatan. Vina meminta maaf. Keesokan harinya, Govardan pergi ke mall untuk bertemu klien di sana. Keluarganya dilihat sedang ada di mall, menikmati makanan mahal bersama Vina. Nenek Govardan bersama semua keluarga terlihat bahagia. Panggilan telepon dari Govardan ditolak oleh sang nenek. Govardan tidak menghampiri mereka. Namun di malam harinya, dia menunggu keluarganya sampai pulang ke rumah. Wajah mereka terlihat malu karena ketahuan pulang menggunakan mobil online. Berbeda halnya dengan Vina yang tidak merasa bersalah. Vina mengaku makan di luar sesuai saran Govardan. Keluarga Govardan juga diajak karena Vina tidak mau makan sendirian. Setelah Vina naik ke lantai atas, Govardan memarahi keluarganya. Sang nenek juga diomeli habis-habisan. Sikap baik Vina bisa jadi ada motif sembunyi yang bisa menghancurkan sebuah keluarga. Tidak seharusnya kalian mempercayai orang asing. Govardan terus saja berbicara buruk tentang Vina. Govardan meminta keluarganya berjanji menjaga jarak dengan orang asing seperti Vina, ujar Govardan. Padahal orang yang dibicarakan sedang berdiri di belakangnya disebut akan menghancurkan sebuah keluarga. Hati Vina mendengar itu terluka. Govardan menjadi malu setelah mengetahui Vina berdiri di belakangnya. Govardan berusaha untuk meminta maaf, tapi Vina tidak memperdulikannya. Vina tidak mau bicara lagi dengan Govardan. Vina masih terus dikejar, yang berusaha untuk memberikan sebuah paket kepadanya. Namun sang gadis yang terlihat marah terus saja tidak menanggapinya, sampai akhirnya sebuah bajai datang dan berhenti. Vina kemudian naik ke dalam bajai, lalu bajai itu pergi meninggalkan Govardan. Keesokan harinya, ketika Govardan sedang di jalan mengendarai motornya, tiba-tiba dia melihat Vina sedang menunggu bus di sebuah halte. Melihat itu Govardan berhenti untuk menghampiri Vina. Dia menawarkan untuk mengantar Vina pergi ke kampus. Namun Vina masih terlihat kesal dan tidak peduli. Kamu seharusnya tidak mendengar pembicaraan itu, Vin. Karena itu adalah privasi keluarga kami, ujar Govardan. Dan juga mengatakan kalau niatnya baik, dan hanya Tuhanlah yang tahu. Mendapati Govardan yang akhirnya marah dan tidak peduli lagi, Vina pun segera menyapa Govardan dan meminta dia untuk mengantarnya ke kampus. Kemudian Govardan pun mau mengantar Vina, asal bensin motor ditanggung oleh Vina marah-marah yang sebentar. Itu menjadi awal kedekatan Govardan dan Vina. Mereka jadi lebih sering menghabiskan waktu bersama. Vina juga dibiarkan dekat dengan keluarga Govardan. Suatu hari seorang pengusaha bernama Jairam mendatangi rumah Govardan. Jairam menyelonong masuk seperti rumah sendiri. Kebetulan Govardan sedang tidak ada di rumah. Nenek Govardan kesal dengan sikap kurang ajar Jairam. Ridwan kedatangan Jairam untuk menagih hutang Raffi yang nilainya mencapai 8 lak. Raffi telah menghabiskan uang itu untuk minum-minuman. Jairam berpesan kepada istri Raffi agar uang itu segera dibayar. Apabila mereka tidak memiliki uang, hutang bisa dilunasi dengan tubuh wanita itu. Kata-kata Jairam sangat menyakitkan hati. Beberapa jam kemudian, Rito datang ke tempat Jairam, tapi Rito tidak datang sendirian. Govardan ikut bersama keluarganya. Govardan sengaja mengajak semua keponakannya untuk memberikan pelajaran tentang apa yang harus dilakukan ketika
Ada orang yang mengganggu keluarga mereka. Jayaram santai menghadapi Govardan. Para pekerja Jayaram yang cukup banyak menyerang Govardan. Untungnya Govardan pria tangguh. Anak buah Jayaram dihajar habis-habisan. Hingga mereka semua tidak berdaya, Govardan sangat murka. Karena Jayaram telah melecehkan kakak iparnya. Kekuatan Govardan sampai membuat Jayaram ketakutan. Anak buah Jayaram sampai tidak berani lagi melawan. Govardan pasti akan membayar hutang Raffi. Tapi cara Jayaram menagih hutang sangat kurang ajar. Govardan mengancam akan melakukan hal yang lebih jahat jika Jayaram berani mengulangi kesalahannya. Raffi yang menjadi sumber masalah baru. Pulang dari minum-minuman, Govardan tidak bisa mentolerir lagi. Apa masalahmu sebenarnya? Kenapa kamu minum terus? Tolong hentikan itu. Saya tidak bisa melihat kamu menghancurkan diri. Sendiri, ujar Govardan. Padahal dulu, Raffi hanya diam tidak memberikan respon apapun. Raffi adalah sosok yang paling dibanggakan keluarga. Apalagi setelah ayah mereka meninggal, Raffi lah yang menjadi sosok ayah bagi Govardan. Saya tidak keberatan membiayai pendidikan anak-anakmu. Saya tidak menganggap beban menanggung semua kebutuhan keluarga. Itu tanggung jawab saya. Tapi tolong kembalilah seperti yang dulu, ujar Govardan. Dia juga meminta Raffi bicara, agar tidak lagi memendam masalahnya. Apabila Raffi marah kepada Govardan, Raffi dipersilahkan memukul Govardan sepuasnya tanpa berkata apapun. Pria ini menampar adiknya dengan sangat keras. Setelah itu Raffi masuk ke kamar meninggalkan Govardan. Vina kaget melihat Govardan ditampar. Vina jadi penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Hal itu ditanyakan kepada nenek Govardan. Ternyata Raffi memang sakit hati kepada Govardan. Masalahnya bermula sekitar setahun yang lalu. Raffi sudah cukup lama menganggur. Tes wawancara CPNS yang diikuti gagal lagi. Untuk kesekian kalinya, Raffi akan kembali mencoba tahun depan. Sikap Raffi membuat Govardan kesal. Raffi diminta berhenti mengikuti tes CPNS. Cari saja pekerjaan lain. Jangan mentang-mentang merasa pintar. Kamu yakin akan lulus tahun depan, ujar Govardan. Situasi menjadi tegang. Vardan meminta Raffi menjadi suami dan ayah yang bertanggung jawab. Govardan sangat terbebani karena harus membiayai pendidikan anak-anak Raffi. Seharusnya Raffi memiliki rasa malu. Kata-kata Govardan menusuk jantung Raffi. Govardan telah mempermalukan Raffi di hadapan istri dan anak-anaknya. Rasa frustasi itu dialihkan ke minuman. Hingga saat ini, kondisi Raffi yang menjadi pecandu miras membuat Govardan merasa bersalah. Govardan berusaha menebus kesalahannya semampunya. Govardan juga memenuhi segala kebutuhan istri dan anak-anak Raffi. Govardan takut akan disalahkan oleh keponakan dan kakak iparnya atas kondisi Raffi. Jika kakak iparnya atau keponakannya menyalahkan, Govardan tidak akan bernafas lagi. Tutur nenek Govardan, Vina terharu mendengar cerita itu. Untuk membantu melunasi hutang Raffi, Vina memberikan Govardan uang 8 loks. Masalah Raffi harus segera diselesaikan agar tidak menimbulkan masalah lagi. Govardan tidak mau menerimanya. Hutang Raffi bukan urusan Vina. Govardan bisa menyelesaikan masalah keluarganya sendiri. Govardan hanya butuh waktu untuk mengumpulkan uang. Jika hutang Raffi diselesaikan dengan uang dari Vina, itu sama artinya gali lubang tutup lubang. Vina kesal dengan sikap keras kepala Govardan. Vina memberikan uang itu secara cuma-cuma. Govardan tidak perlu mengembalikannya lagi kepada Vina. Kamu selalu ada untuk menjaga keluargamu. Tapi siapa yang akan menjaga kamu? Bukankah seseorang harus mengambil tanggung jawab itu? Ujar Vina malu-malu. Vina ditarik oleh pemuda miskin ini, yang lalu menyandarkannya ke sebuah dinding. Dengan penuh semangat, pemuda miskin ini menanyakan komitmen gadis kaya. Itu yang ingin menjaganya sepanjang waktu. Vina menganggukkan kepalanya, tapi Govardan memiliki banyak tanggung jawab keluarga. Vina mengaku sama sekali tidak keberatan. Dia siap berbagi semua tanggung jawab dan beban hidup Govardan. Sikap pengertian Vina membuat Govardan terharu. Apalagi Vina tidak mempermasalahkan watak keras kepala Govardan. Bagi Vina, seorang pria memang harus seperti itu. Vina bahkan mengecup Govardan. Sungguh perasaan Govardan campur aduk. Vina pergi ke kampus. Meninggalkan Govardan yang sedang dimabuk asmara, Govardan tidak ingin menyia-nyiakan gadis kaya baik hati itu. Sebuah kejutan besar disiapkan. Karena Vina mau mencintai Govardan apa adanya. Govardan tidak ingin mengajak Vina berpacaran, tapi Govardan akan melamar Vina mengajaknya menikah. Govardan masih menunggu Vina pulang dari kampus. Seorang tukang jilid buku datang membawakan pesanan Vina. Govardan kaget melihat judul buku. Itu yang memuat nama Govardan. Ternyata itu adalah sebuah tesis karya Vina. Tesis Vina berjudul The Main Govardan. Si tesis lebih mengagetkan lagi. Vina telah menulis banyak tentang Govardan dan keluarganya yang disebut kelas menengah. Sungguh Govardan tidak pernah menyangka Vina ngekos hanya untuk melakukan penelitian. Govardan kecewa dan patah hati. Saat itu juga Govardan pergi mencari Vina ke kampus. Dengan penuh amarah, Govardan menemukan Vina sedang berada di perpustakaan bersama dosen pembimbing tesis. Vina dipuji oleh dosen dan teman-temannya karena telah berhasil menyelesaikan tesis tentang keluarga kelas menengah tanpa menyadari keberadaan Govardan di belakang mereka. Vina disebut layak mendapatkan penghargaan artis terbaik. Keluarga kelas menengah yang menjadi objek penelitian tidak curiga dengan Vina, bahkan Vina sudah dianggap seperti bagian dari keluarga. Bayangkan betapa terlukanya hati Govardan dengan semua fakta. Itu Vina yang baru menyadari keberadaan Govardan, jadi kaget. Dan salah tingkah, Govardan menunjukkan tesis Vina yang dibawa. Dia marah besar, berteriak dan membentak Vina. Penjelasan dari Vina tidak mau didengar.
Lalu Govardan menampar gadis kaya yang telah membuat tesis tentang keluarganya tanpa seizin mereka. Apalagi yang dilakukan gadis itu sangat jahat dan membuat si pemuda merasa jijik karena demi gelar S2-nya, dia tega menulis apa yang dia alami selama berada di sana. Govardan membaca isi tesis itu. Keluarga Govardan ditulis terbebani dengan kemiskinan. Itu disobek karena dianggap tidak sesuai fakta. Govardan menegaskan bahwa keluarganya tidak terbebani kemiskinan. Vina juga menulis tentang kakak laki-laki Govardan yang seorang pemabuk. Govardan semakin kesal. Apa yang kamu ketahui tentang dia? Kakak saya adalah yang terbaik di seluruh India dalam ujian sipil sebanyak 3 kali. Ujar Govardan. Vina menyebut, keluarga kelas menengah harus bisa berkompromi dengan banyak hal, mulai dari pakaian, makanan pendidikan, dan lainnya, semua isi tesis. Itu dianggap hanya penilaian Vina tentang keluarga Govardan. Vina berusaha menenangkan Govardan, tapi Govardan tidak mau disentuh Vina. Govardan benar-benar sakit hati. Vina sangat menjijikan, yang rela memberikan ciumannya demi tesis. Sebelum pergi, Govardan melemparkan tesis itu ke wajah Vina. Govardan merasa telah dipermalukan, dihina dan dianggap rendah oleh Vina. Govardan bertekad untuk balas dendam. Di dalam kegalauannya, Govardan mencari solusi. Keesokan harinya, dia pergi menemui seorang pengusaha besar bernama Jagapati. Govardan mengenal Jagapati sejak beberapa tahun lalu. Jagapati juga masih mengingat Govardan pada hari Vardan lulus kuliah. Bertahun-tahun lalu, Jagapati pernah menawarkan Govardan bekerja di perusahaannya. Govardan akan dikirim ke Amerika untuk proyek perumahan di sana, tapi tawarannya itu ditolak oleh Govardan. Meskipun Govardan beralasan saat itu dirinya tidak bisa pergi ke Amerika karena kondisi keluarga, tapi kini Govardan siap bergabung dan mengerjakan apapun yang diperintahkan oleh Jagapati, termasuk mengerjakan proyek di Amerika tanpa pikir panjang. Jagapati setuju menerima Govardan, bahkan ketika Govardan meminta gaji 2 tahun di muka dengan alasan tidak mau disebutkan, Jagapati mengabulkannya. Jagapati percaya Govardan tidak mungkin akan menipu. Uang muka yang didapat Govardan senilai 1 scroll atau sekitar 1,9 miliar rupiah. Dengan uang sebanyak itu, Govardan bisa mengobati egonya yang sudah dilukai oleh Vina. Govardan ingin mengubah isi tesis Vina. Dalam tesis itu, Govardan disebutkan menggunakan HP yang sudah ketinggalan zaman dan layarnya retak. Govardan membeli HP terbaru. HP-nya yang lama dihancurkan. HP baru kemudian dipamerkan kepada Vina melalui video call. Vina juga menyebut Govardan menggunakan motor berusia 25 tahun. Govardan membeli motor baru dan memamerkannya kepada Vina. Jangan menghasut ego orang kelas miskin. Kamu sudah akan sanggup menanggung resikonya. Ujar Govardan. Gak berhenti sampai di situ. Semua keponakan Govardan dipindahkan sekolah. Dari sekolah negeri ke swasta bergengsi. Kedua kakak iparnya juga dibelikan kalung emas seharga ratusan juta. Bahkan nenek Govardan yang sudah tua dibelikan kalung jambrun. Iya, saya akui kamu kaya. Tapi tolong dengarkan saya. Pinta Vina Govardan tidak mau mendengarkan apapun. Merasa belum puas. Govardan juga memamerkan perusahaan baru tempatnya bekerja. Vina telah menulis, Govardan bekerja di perusahaan kecil, tapi kini Govardan bekerja di salah satu perusahaan konstruksi terbesar. Di India kamu kira saya tidak bisa berkembang? Oke, ini panggilan telepon terakhir saya. Selanjutnya, jika kamu ingin tahu perkembangan saya, carilah di majalah Pobes. Selamat tinggal, ucap Govardan sesumbar. Govardan kemudian masuk ke ruangan direktur utama perusahaan, Jagapati. Rupanya Vina sudah ada di dalam, menunggu Jagapati juga. Vina menatap Govardan dengan sorot mata. Tajam Govardan cuek tidak peduli. Vina diduga sedang mencari lowongan pekerjaan. Jagapati muncul dengan ramah. Jagapati lalu memperkenalkan Govardan kepada Vina sebagai orang yang akan menangani proyek di Amerika. Govardan semakin besar kepala. Jagapati juga memperkenalkan Vina, yang ternyata putri kandungnya, sekaligus pemilik perusahaan. Seketika itu kesombongan Govardan runtuh dan dia merasa malu. Lalu Govardan pun berangkat ke Amerika, dan dia bertingkah laku aneh pada saat di dalam pesawat. Dia baru pertama kali naik pesawat yang mewah, sampai dia harus video call untuk memamerkan kehebatan pesawat, itu kepada semua keluarganya di rumah. Rupanya saat dia menelpon, ternyata pemilik perusahaan dia bekerja, ikut ke Amerika dengan pesawat yang sama, tapi Govardan sama sekali tidak mau menyapa Vina. Di dalam pesawat, Vina juga lebih cuek karena dicuekin. Govardan masih sibuk video call dengan keluarganya di rumah. Seorang ibu-ibu sampai menyapa Govardan yang terlihat polos, tiba di Amerika. Vina dijemput dengan mobil mewah, sedangkan Govardan dijemput oleh pegawai perusahaan di sana yang bernama Samar. Govardan dibawa menginap di hotel kecil. Berbeda halnya dengan Vina yang memiliki rumah pribadi di Amerika. Meski Vina cuek, tapi tetap memperhatikan Govardan dari jarak jauh. Vina meminta Samat tetap menemani Govardan serta memenuhi segala kebutuhannya. Samat sampai heran melihat perhatian khusus bosnya itu. Proyek akan segera dimulai. Govardan dipercaya sebagai manajer proyek. Vina tetap memantau perkembangan mereka bekerja sama. Tapi Govardan tak kunjung menyapa. Untuk membuat Govardan bekerja maksimal, Govardan diizinkan tinggal di rumah Vina, tapi hubungan mereka tak bisa
akrab dulu, proyek perumahan yang dikerjakan Govardan dipresentasikan kepada komunitas India yang tinggal di Amerika. Rumah hasil desain Govardan akan membuat para klien merasa tinggal di kampung halaman sendiri. Tradisi dan budaya India ada di setiap jengkal rumah. Sentasi Govardan mendapatkan tepuk tangan meriah. Hanya Vina yang diam mematung tidak memberikan apresiasi. Samad sampai bingung melihat hubungan bosnya dengan Govardan yang benci tapi rindu. Proyek Govardan menarik perhatian banyak orang, salah satunya Prasad, seorang pemuda asal India yang datang berlibur ke Amerika. Tapi Prasad jauh lebih tertarik dengan kecantikan Vina. Prasad pura-pura bertanya tentang proyek, padahal niat utamanya agar bisa dekat dengan Vina. Prasad juga merekam video Vina yang sedang memberikan penjelasan. Secara diam-diam, Prasad kemudian keluar bersama teman-temannya sambil menikmati video Vina. Belum jauh Prasad pergi, kendaraannya dihentikan paksa oleh Govardan tanpa berkata apapun. Govardan mengejar Prasad dan teman-temannya. Keributan itu memancing perhatian Vina dan yang lainnya. Setelah puas memukul mereka semua sampai tidak berdaya, Govardan memberitahukan alasannya memukul, dan dia menunjukkan videonya ke Vina. Vina saja kaget mengetahui dirinya telah direkam. Prasad beralasan menyukai Vina dan ingin menikahinya. Jawaban Prasad semakin membuat Gofar marah dan murka. Prasad dihajar habis-habisan. Kali ini Vina tersenyum diam-diam karena merasa terlindungi. Govardan mengaku tidak peduli jika Prasad ingin menikahi Vina atau merekam videonya, hal yang dipermasalahkan oleh Govardan. Prasad juga telah merekam dirinya yang sedang berdiri di belakang Vina. Itulah alasan Govardan memukul Prasad. Anda harus minta izin dulu sebelum mengambil video saya, atau menulis tentang saya, ujar Govardan. Keributan yang terjadi mengundang polisi datang. Prasad dan teman-temannya bergegas pergi. Sedangkan Vina hanya diam mematung, tidak berkata apapun. 1 bulan sudah berlalu. Govardan sudah menerima transferan gaji, tapi gaji yang masuk hanya Rp30.000 atau sekitar 5,8 juta. Gaji Govardan dipotong 27% rupiah. Karena memiliki hutang di perusahaan, masalahnya gaji itu tidak cukup untuk membiayai keluarga di India. Sangat menyarankan Govardan meminta bantuan Vina. Tidak ada pilihan lain lagi bagi Govardan, kecuali berbicara dengan Vina. Dengan gaya malu-malu dan gengsi, Govardan menceritakan masalahnya kepada Vina. Anehnya Vina tidak memberikan tanggapan apapun. Keesokan harinya, Govardan mendapatkan telepon dari keluarga di India. Govardan menduga keluarganya akan protes karena belum transfer uang. Kekhawatiran Govardan tidak terjadi. Kakak pertamanya, Raffi, yang sudah sadar memberitahukan bahwa ada orang dari kantor Govardan datang ke rumah membawa uang. Raffi juga menginformasikan dirinya akan pergi ke Delhi mengikuti tes Japan. Govardan senang mendengar kakaknya sudah benar-benar insaf. Tapi Govardan lebih senang lagi mendengar keluarganya sudah menerima uang. Informasi dari Samad, uang yang diberikan kepada keluarga Govardan merupakan perintah Vina selaku pemilik perusahaan. Kesejahteraan keluarga Govardan sudah dijamin sampai proyek selesai. Vina tidak ingin konsentrasi Govardan terpecah karena masalah keuangan keluarganya. Govardan kemudian menemui Vina untuk mengucapkan banyak terima kasih. Meski Govardan masih terlihat gengsi, Vina terlihat senang mendengarnya. Berkat uang, sikap Govardan kepada Vina mulai berubah. Govardan jadi lebih ramah dan perhatian. Hubungan mereka membaik kembali. Akhirnya mereka suka jalan berdua kembali dan mereka menghabiskan waktu bersama lagi dalam diam. Vina pun sangat bahagia. Lalu pria kaya ini datang ke Amerika untuk memeriksa seluruh pekerjaan yang telah dilakukan oleh anak gadisnya dan juga pemuda miskin yang telah dia percaya untuk memegang proyek perumahan India yang mereka bangun. Informasi yang diterima pria kaya itu, proyek mereka sukses besar. 90 rumah yang sedang dibangun sudah dipesan pelanggan. Vina menyebut semua kesuksesan. Itu berkat kerja keras Govardan. Seiring berjalannya waktu, pembangunan rumah sudah selesai. Direktur utama Jagapati meresmikan rumah itu. Jagapati tidak salah mempercayai Govardan. Hasil kerjanya sangat memuaskan. Hubungan Govardan dan Vina bertambah dekat. Sepertinya mereka CLBK. Buktinya Vina mengajak Govardan pergi ke acara pernikahan sepupunya. Kedekatan Govardan diperhatikan oleh seorang ibu-ibu yang sempat menyapa Govardan saat naik pesawat ke Amerika. Ibu itu yakin bahwa Govardan dan Vina saling mencintai. Govardan memberikan jawaban panjang. Cinta tidak hanya tentang dua orang. Bagi Govardan, kalimat I love you tidak sekedar bermakna saya mencintaimu, tapi lebih dari itu. I love you berarti saya mencintaimu dan keluargamu. Govardan terus berbicara tanpa memperhatikan Vina yang sudah datang dari belakang. Kedekatan kami saat ini hanya hubungan profesional. Sampai proyek selesai, dia telah menusuk saya dan keluarga saya dari belakang. Demi pencapaian pribadinya, atas penipuan yang telah dia lakukan kepada saya, dia layak menikah dengan orang cacat atau lumpuh. Ucap Govardan. Hancur hati Vina mendengar kata-kata Govardan. Ternyata Govardan masih memandangnya dengan buruk. Vina jadi uring-uringan. Dia tidak semangat kerja. Vina juga berusaha menghindari Govardan. Sikap Vina yang aneh sejak 3 hari terakhir membuat Govardan bingung. Govardan menanyakan masalah yang sedang dihadapi Vina, sehingga terlihat murung. Vina mengaku tidak memiliki masalah apapun. Vina kaya raya, sehingga tidak mungkin menghadapi masalah keuangan.
ataupun karir. Satu-satunya masalah Vina adalah memasuki kehidupan Govardan. Masalah saya karena menulis tesis tentang kamu dan keluargamu. Masalah saya juga karena kamu menilai buruk tentang saya, ungkap Vina. Kali ini Vina berbicara jujur, bahwa dirinya sangat mendambakan dicintai oleh Govardan. Saya menciummu bukan untuk bisa menulis tesis tentangmu. Saya menciummu setelah saya menulis tesis itu, ujar Vina lalu pergi. Proyek di Amerika telah selesai. Govardan dan Vina kembali ke India. Mereka tidak akrab lagi, dan mereka juga tidak berkomunikasi. Di tempat lain, Govardan sedang asik bersama keluarganya. Informasi yang diterima melalui telepon, Govardan telah ditransfer sejumlah uang dari perusahaan yang nilainya cukup besar. Itu adalah uang muka untuk proyek berikutnya di India. Govardan pergi menemui direktur utama perusahaan, Jagapati, untuk menyampaikan banyak terima kasih. Kepercayaan yang diberikan pasti akan dibalas dengan dedikasi yang penuh dan tanggung jawab. Namun ketika Govardan pamit pergi, Jagapati menghentikan langkah Govardan. Jagapati ingin berbicara dengan Govardan tentang Vina. Ternyata Jagapati sudah mengetahui masalah Govardan dan Vina. Tapi kamu tidak tahu, apa sebenarnya yang ditulis Vina dalam tesis itu? Tanya Jagapati. Govardan jadi terdiam. Jagapati kemudian bercerita tentang Vina. Pada hari wisudanya, Vina telah menulis tesis tentang keluarga kelas menengah dengan sepenuh hati. Dalam pidatonya, Vina begitu mengagumi dan membanggakan Govardan. Bagi Vina, Govardan adalah pria idaman. Govardan memperlakukan keponakannya seperti anak sendiri, menyayangi kakak, tepatnya seperti kakak perempuan kandung. Apapun akan dilakukan Govardan demi memastikan kebahagiaan keluarganya. Hidup dan mati Govardan hanya untuk keluarganya. Govardan tidak pernah mementingkan diri sendiri. Semua beban keluarga ditanggung seorang diri di pundaknya. Vina menyaksikan sendiri. Keluarga Govardan menjalani hidup dengan bahagia dalam keterbatasan ekonomi. Govardan adalah harapan keluarga. Semua orang harus belajar dari Govardan tentang cara memperlakukan keluarga. Dengan bangga saya mengatakan, saya telah menemukan pria impian saya. Jika dia memaafkan kesalahan saya karena menulis tentangnya, maka saya adalah gadis yang paling beruntung di dunia. Tapi jika dia tidak memberikan maaf, saya akan tetap memujinya sampai akhir hidup saya, ucap Vina. Cerita Jagapati membuat Govardan terharu. Govardan telah salah menilai Vina. Govardan menelepon Vina untuk bertemu, tapi nomornya tidak aktif. Jayapati memberitahukan bahwa Vina tidak akan bisa dihubungi lagi. Penyebabnya perkelahian Govardan saat berada di Amerika. Parasat yang telah dipukul Govardan merupakan cucu seorang menteri. Ternyata Prasad mengalami kecelakaan saat melarikan diri dari kejaran polisi Amerika. Kecelakaan itu membuat Prasad lumpuh. Prasad adalah calon wakil rakyat yang akan meneruskan warisan politik keluarga. Tapi Prasad justru lumpuh tidak berdaya. Menteri tidak mau tahu. Vina harus menikah dengan Prasad. Jika Jagapati dan Vina menolak, Vina akan dalam bahaya. Saat ini Vina sudah berada di rumah Prasad untuk persiapan pernikahan. Govardan tidak bisa berdiam diri. Govardan mengajak neneknya pergi menjemput Vina. Setelah sampai di tempat tujuan, Govardan langsung berbuat ulah. Vina hanya melihat tindakan Govardan dari lantai atas. Menteri dan anak buahnya datang. Govardan langsung diserang. Govardan memberikan perlawanan. Semua anak buah menteri dibabat musuh. Di hadapan Govardan hanya segerombolan semut. Masyarakat pendukung menteri semakin banyak yang datang. Tetapi Govardan berjuang melawan mereka. Sekuat tenaga Govardan bertarung sendirian melawan puluhan orang. Cinta membuat Govardan kuat dan tidak terkalahkan. Pak Menteri tiba-tiba menembak Govardan. Untungnya Govardan berhasil menghindar. Andaikan mau, Govardan juga bisa menghabisi menteri. Tapi itu tidak dia lakukan. Vina terlihat masih marah kepada Govardan. Vina pergi menemui Prasad yang lumpuh untuk menikah. Govardan berusaha mencegah Vina. Bukankah kamu yang mengutuk? Saya akan menikah dengan pria lumpuh, ujar Vina. Lalu Govardan meminta maaf atas semua ucapannya dan tindakannya yang telah menyakiti hati Vina. Pukul saya jika itu membuatmu puas, ujar Govardan. Vina menampar Govardan tanpa memberi aba-aba. Setelah itu Vina bisa sedikit lega. Tapi dia masih mengambek. Govardan meminta bantuan neneknya untuk meluluhkan hati Vina. Si nenek meminta agar Vina membuka pintu maaf. Hanya Vina yang akan bisa menjaga Govardan dengan baik. Govardan memang keras kepala dan tidak sabar. Tapi Vina juga mengetahui baiknya seorang Govardan. Si nenek kemudian menyuruh Govardan memeluk Vina. Pelukan hangat itu mampu menenangkan Vina. Mereka sepakat untuk hidup bersama. Govardan bersama neneknya membawa Vina untuk pulang. Pernikahan Vina dan Govardan diselenggarakan dengan megah. Govardan bukan lagi pria kelas menengah. Govardan adalah suami dari Vina yang merupakan miliarder kaya raya. Nah guys, begitulah akhir dari cerita Mimin. Dan terima kasih yang sudah mendukung my channel. Sampai berjumpa di cerita yang lain. Bye!